Hai teman-teman FF, kembali lagi di Flow Film Channel. Di sini kita akan membahas sebuah film ringan namun berat. Film itu adalah Film ini akan bercerita tentang seorang perempuan yang awalnya bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Karena trauma setelah rekan kerjanya dulu di restoran tewas di depan matanya sendiri oleh seorang perampok. Lalu bapak tua yang kaya raya dan tinggal sendirian itu mewariskan seluruh hartanya kepada si perempuan. Namun di balik kekayaan itu hal-hal mengerikan mulai terjadi. Nah, bagaimana kisah lengkap film yang pertama tayang pada April 2020 ini? Jadi, santaikan diri kalian, ayo kita mulai. Malam itu di sebuah restoran yang cukup sibuk, ada seorang pelayan wanita yang akan mengantarkan makanan. Ia bernama Christy. Ternyata kekasih Christy lah yang memesan makanan itu, yang bernama Adam, seorang mahasiswa sambil belajar dan menunggu Christy selesai bekerja. Setelah melakukan sedikit olahraga pada jam istirahat dan pekerjaan akan dimulai kembali, ternyata bos restoran itu tengah diancam oleh seorang perampok. Terlihat rekan kerja Christy sudah bersimbah darah. Disinilah Adam menjadi pahlawan dengan melumpuhkan si perampok. 4 bulan kemudian, Christy sudah bekerja di sebuah rumah yang amat besar. Karena di pekerjaannya dulu dia sudah keluar akibat trauma yang ia alami. Christy bekerja menjadi perawat untuk seorang pria tua yang bernama Leonard, yang tinggal sendirian, tidak punya istri dan keluarga. Namun pria yang kesepian ini sangat baik kepada Christy seperti kepada anaknya sendiri. Tugas Christy menyiapkan makanan, mengurus dosis obat-obatan dan bekerja pada pagi hingga senja saja. Hari itu Leonard mengeluhkan tamannya yang berantakan. Dia bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu dia punya seorang pengurus kebun yang baik. Tapi entah mengapa pekerja itu tidak pernah datang dan tidak pernah ada kabarnya lagi. Di rumahnya, Christy dan Adam adalah pengantin baru. Adam masih pengangguran dan hanya ingin bekerja di tempat yang bergaji besar saja. Karena susah akan ekonomi itulah, Christy dan Adam pun akhirnya berdebat. I just need a little bit more time. We don't have any more time, Adam. Karena pikirannya mumet tapi masih cinta, Christy lalu pergi ke rumah Leonard. Di rumah besar itu, terlihat Leonard sedang terbangun karena ada suara-suara di dalam rumahnya. Lalu ketika keluar ke teras, Leonard bertemu dengan Christy. Leonard mengatakan kepada Christy, dia telah mendengar suara-suara aneh dari rumahnya. Mereka ke dalam rumah sambil ngopi, tanpa udut tentunya. Lalu Christy akhirnya curhat kepada Leonard tentang masalah ekonomi di keluarganya. Leonard sangat baik, ingin membantu keuangan Christy. Christy merasa tidak enak dan menolaknya. Namun Leonard meminta Adam untuk bekerja saja menjadi tukang kebun di sana. Esoknya Adam datang ke rumah Leonard. Saat Leonard menunjukkan apa saja yang harus dikerjakan, di pintu depan datang seseorang bernama Hayden. Ia mengaku kepada Christy sebagai agen perumahan dan ada kliennya yang menginginkan rumah itu. Christy pun mengatakan bahwa rumah itu tidak akan pernah dijual. Terlihat memang si Christy ini adalah orang yang tulus dan jujur, apalagi sebagai pekerja. Mau kan lu punya istri kayak dia? Ngaku aja deh. Esok pun tiba. Adam memulai pekerjaan sebagai tukang kebun, sedangkan Christy terlihat sedang mengantarkan sarapan kepada Leonard yang sedang duduk menikmati lagu-lagu lawas. Setelah jam kerja selesai, waktunya Christy dan Adam pulang ke rumah. Tapi terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Dapatkah kalian mendebak siapa itu? Tahan. Hari berikutnya, Pak Leonard kedatangan seorang tamu yaitu Calvin. Ia adalah pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja dan Christy adalah naungan dari Pak Calvin ini. Sebelum pulang, Christy menerima cek gaji dari Leonard.
Ketika di perjalanan, Christy terkejut melihat nilai uangnya bahkan lebih dari 2 kali lipat gaji biasanya. Sebenarnya Christy ingin mengembalikan cek itu, namun karena keadaan ekonomi mereka yang agak susah, Adam pun melarangnya. Dan mereka pun masih ada yang mengikuti. Benar, dia adalah Hayden. Seperti biasa, pagi itu Christy akan mengantarkan obat dan sarapan untuk Leonard. Christy ke kamar Leonard, namun ia tidak ada. Christy kemudian ke ruangan tempat Leonard suka mendengar musik. Di sana, Christy melihat Leonard duduk terdiam dengan kaset musik yang masih berputar. Ternyata Leonard sudah meninggal. Leonard sudah tidak ada. Kemudian Adam pun datang sambil menenangkan Christy. Ia melihat sebuah kunci dari peti yang tidak jauh dari sana. Di dalam peti itu terdapat foto-foto yang mungkin kenang-kenangan Leonard. Dan ada banyak sekali uang yang juga ada di dalam peti itu. Let's go. We need to call 911. What? That's a lot of money. Setelah itu, Adam dan Christy menelepon polisi. Lalu kasus itu akan ditangani seorang detektif, bukan detektif Conan, melainkan ia bernama detektif Chesler. Rajin sekali Mbak Christy kita ini. Ia mendatangi Pak Calvert. Kalau saja ia bisa segera mendapatkan pekerjaan baru. Seperti yang kita tahu, karena Leonard sudah meninggal. Sekarang mereka sama sekali tidak punya penghasilan. Namun, Pak Calvert tidak bisa mengurus itu karena polisi belum selesai menyelidiki penyebab kematian Leonard. Wait, you think I had... I'm sorry, Katie. This is company policy. Sementara itu, Adam mendapat telepon bahwa ia ditolak masuk perusahaan yang telah ia lamar. Diam-diam, Adam pergi ke rumah Leonard. Ia menghitung uang yang ada di dalam peti itu. Ketika Adam memeriksanya, Adam lalu tersadar dan ia mendapat telepon dari Christy yang kemudian datang juga ke rumah Leonard. Christy pun marah kenapa Adam datang dan menghitung uang Leonard. Adam pun menceritakan bahwa ia telah ditolak bekerja dan ia sudah muak sekali hidup miskin. Lalu mereka pun bertanya-tanya siapa yang sudah masuk ke rumah itu. Dengan niat yang baik tentunya, Adam dan Christy menyimpan uang-uang itu ke bank. Lagi-lagi mereka diikuti oleh Hayden. Sampai saat ini tujuan Hayden masih kita rahasiakan, jadi sabar. Mungkin karena banyaknya masalah akhir-akhir ini, seketika mereka tiba di rumah, Christy dan Adam pun langsung adu mekanik. Setelah itu, Adam dan Christy mendapat telepon dari detektif Chesler. Mereka pun ditanyai beberapa hal. Man living alone, no heirs, we just without a family and no will. Di tempat lain datang seseorang bernama Julia yang mengaku sebagai pengacara Pak Leonard. Christy dan Adam sedikit meragukannya karena selama ini Leonard tidak pernah menceritakan bahwa ia mempunyai seorang pengacara. Namun keraguan itu tiba-tiba berubah ketika Julia mengatakan bahwa Leonard mewariskan seluruh hartanya kepada Christy. Seperti cita-cita seluruh umat manusia, Christy dan Adam pun terlihat sangat bahagia. Okay. Di lain waktu, Adam mendapatkan telepon dari kantor polisi. Adam dimintai pernyataan soal perampokan di restoran yang waktu itu. Namun, ketika tiba di kantor polisi, ternyata tidak ada polisi yang menelepon Adam. Dan detektif Chester mengatakan bahwa tersangka di restoran saat itu pun sudah meninggal di dalam sel. Sementara itu, Christy terkejut melihat di taman rumahnya sudah ada si Hayden, si ngeselin itu. Lagi-lagi memaksa Christy untuk menjual rumahnya. I want you to go now, please. Check the obituaries.
Si detektif cukup merasa heran ketika datang ke rumah Christy. Ia melihat Christy sedang beres-beres dan akan pindah ke rumah Leonard. Christy diberikan banyak pertanyaan oleh si detektif. Pertama, bukankah tidak ada surat wasiat? Lalu kenapa tiba-tiba Christy mendapat warisan? Christy lalu menjelaskan tentang si pengecara Leonard. Mereka juga membahas siapa penelepon misterius yang menyuruh Adam ke kantor polisi. Singkat cerita, Christy dan Adam telah pindah ke rumah Leonard. Sementara itu, detektif sedang mendatangi Pak Calvern. Detektif bertanya soal gaji Christy, lalu memperlihatkan cek gaji terakhir dari Christy. Was she really taking money from that poor old manhole? It's a good question. Di rumah Leonard, terlihat Christy sedang memeriksa gudang yang cukup kotor. Lalu ia melihat ada sebuah pintu di belakang sebuah lemari tua. Christy lalu masuk dan betapa terkejutnya ketika di dalam sana ada mayat seseorang. Lalu Christy mendapati sebuah tas kecil yang berisi banyak berlian. Christy sangat syok dengan kejadian itu. Tiba-tiba datanglah Pak Calvern, lalu seakan-akan menuduh-nuduh Christy. Christy yang sudah puyeng karena semua itu segera menutup pintu dan mengusir Calvern. Malam itu Christy mengecek botol-botol obat yang dahulu buat si Pak Leonard. Lalu Christy merasa aneh, kenapa beberapa botol kosong, seperti tidak sesuai dengan catatan dosis. Adam lalu datang, ia seperti habis belanja. Adam membawa 2 handphone untuk mereka berdua. Handphone mahal tentunya. Lalu Christy bertanya, kenapa kakandaku ini tidak pusing setelah semua masalah ini termasuk adanya mayat di sana. Dengan simpel, Adam mengatakan bahwa ia akan mengurus mayat itu. I'll take care of this for you. Di tengah malam, Adam dan Christy terbangun dari tidur mereka. Terdengar ada seseorang yang sedang berjalan di tangga rumah. Adam segera mengambil pistol dan dengan refleks menembak orang itu, lalu orang itu tersungkur ke bawah tangga. Entah kenapa, mau apa dan bagaimana, ternyata orang itu adalah Pak Calvern. Lagi-lagi Adam dan Christy harus berurusan dengan petugas, tapi mereka dinyatakan tidak bersalah karena membela diri. Namun detektif Chesler juga datang. Ia mengatakan kepada Christy kemungkinan besar Adam ada kaitannya dengan kematian Leonard. Esoknya Christy menemui Julia. Pengen curhat lah istilah anak-anak sekarang mah. Setelah itu Christy dan Julia pergi ke bank untuk memeriksa uang simpanan mereka saat itu. Entah apa juga tujuan Julia ingin melihat uang-uang mereka. Namun uangnya sudah tidak ada, sudah pasti dibawa Adam. Si Julia juga dengan sok taunya mengatakan kepada Christy bahwa Adam juga pasti membawa semua berlian itu dan akan meninggalkan Christy pada waktunya. No, Adam would never. Setibanya di rumah, Adam terlihat sedang membereskan baju-baju dan uang itu. Lalu ia mengajak Christy untuk segera pindah dari rumah itu, karena Adam telah mengetahui bahwa Hayden pasti ada kaitannya dengan semua ini. Adam mendapat informasi bahwa Hayden bukan agen perumahan. Dia adalah residipis rampok yang baru saja keluar dari penjara. Saat Adam sedang mandi dan Christy sedang menelepon Julia, tiba-tiba muncullah Hayden yang menodongkan pistol kepada Christy dan bertanya di mana berlian milik Leonard. Muncullah Adam, namun Christy sudah disandera. Lalu terjadilah tembak-tembakan antara Adam dan Hayden. Sayang, Adam terkena tembakan. Ternyata Adam belum meninggal. Ia berhasil menembak dan melumpuhkan Hayden. Nah, kita akan melihat sesuatu di sini. Ketika Christy mendatangi Adam yang tengah kritis, sesaat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Adam mengatakan di kebun. Tanpa sempat berkata I love you, Adam pun meninggal. Namun yang aneh, kenapa tiba-tiba Julia juga tiba di rumah itu dan malah bertanya soal di mana berlian itu. Julia keceplosan mengatakan berapa jumlah berlian itu. Dengan perasaan curiga, tentu saja Christy bertanya, kenapa Julia bisa tahu? Dan akhirnya ternyata terkuak. Julia adalah rekan dari Hayden. Ia bukan pengacara Leonard. Pucuk dicinta detektif pun tiba. Untunglah datang detektif Chesler saat Julia menodongkan pistolnya kepada Christy.
Christy kita yang cantik ini dengan kerennya mendorong Julia, dan pada saat itu si detektif berhasil melumpuhkan si pengacara palsu ini. Step out so I can see both your hands. If you just give me a minute. All right. Detective, minute to explain on behalf of my show. Nah teman-teman FF, bagaimana film Dangerous Lies ini? Apakah cukup menegangkan dan seru? Di film ini kita juga belajar bahwa prasangka itu memang bukan sesuatu yang bisa dipastikan benar. Kadang sesuatu yang benar bisa jadi salah, seperti halnya Julia, dimana kita pikir dia pengacara yang jujur, ternyata malah komplotan. Dan seseorang yang kita pikir salah, seperti halnya Adam, ternyata dia adalah pahlawan yang sebenarnya yang memang orangnya kurang banyak bicara, jadi langsung action aja. Dan untuk menutup film ini supaya semuanya kelar, jadi diperlihatkan bahwa sebenarnya yang mengakibatkan Leonard meninggal adalah overdosis obat. Itulah setiap malam dia mendengar seperti ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Dan itu ternyata adalah Hayden yang melakukan semua itu. 4 bulan kemudian, terlihat detektif Chesler mengunjungi Christy yang terlihat tengah hamil. Detektif Chesler mengatakan bahwa kasus telah ditutup dan tersangka kasus ini adalah Hayden dan Julia. Detektif Chesler juga masih saja menyinggung-nyinggung di mana ya berlian itu. Tapi Christy tetap mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, masih ingatkah kalian dengan ini? Ternyata berliannya